Shalom, salam sehat, dan selamat jumpa untuk kita semua dalam isi Renungan Harian 1 Maret 2022 dalam Nas Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-23 bagian B sampai dengan ayat yang ke-33. Sebelum kita bersama-sama membacakannya, mari kita satu hati, kita berdoa. Allah yang baik, yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Persekutuan yang indah pada saat ini. Dan bersama-sama kami boleh belajar di dalamnya akan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-23 bagian B sampai dengan ayat yang ke-33, silakan membacanya di tempat masing-masing. Tema kita perjumpaan Kornelius dan Petrus. Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Kornelius juga seorang yang saleh dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ia juga banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi, sekalipun ia bukan seorang Yahudi. Dalam suatu penglihatan, Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Lalu Kornelius memerintahkan kedua hambanya untuk menjemput Petrus. Sementara itu ia mengumpulkan sanak saudaranya dan para sahabatnya dalam menyambut kedatangan Petrus. Hal ini juga menunjukkan betapa besar kerinduannya agar semua keluarga dan sahabat-sahabatnya mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Petrus sebagai Rasul Allah. Jikalau Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya, Petrus pun demikian juga telah mendapat penglihatan yang ditunjukkan kepadanya bahwa tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, dalam perjumpaan antara Kornelius dan Petrus membuat keduanya saling meneguhkan. Kornelius menyambut Petrus dengan kesadaran siapa dirinya di hadapan Petrus yang diyakini sebagai utusan Allah. Sebaliknya, Petrus pun menyebut dirinya sama seperti Kornelius yang hanya manusia saja. Kemuliaan dan kehormatan, pujian dan sembah ditujukan hanya semata kepada Allah. Dirinya hanyalah sebagai utusan Allah saja. Disinilah Kornelius belajar bahwa Allah yang layak disembah, sedangkan manusia tidak. Hanya Allah yang patut dimuliakan. Allah tidak dapat disamakan dengan manusia, dan manusia tidak boleh menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Kornelius mengisahkan dari kisahnya apa yang menjadi penglihatannya, apa yang sudah didengarnya, membuat Petrus mengerti bahwa dari penglihatan yang ia lihat sebelumnya, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Allah tidak membatasi siapapun yang mau datang kepadanya.
Dan juga penjelasan dari Petrus juga membuat Kornelius memahami karya Allah dalam hidup, kematian dan kebangkitan Yesus. Kornelius dan seisi rumahnya belajar bahwa ia dan beserta seluruh keluarganya harus mendengarkan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan dengan orang yang tepat adalah salah satu pendorong kemajuan kita. Tuhan telah menyiapkan perjumpaan antara Kornelius dan Petrus. Demikian pun Tuhan menyiapkan perjumpaan kita dengan orang atau pihak lain untuk kita dapat saling membangun, saling meneguhkan, saling menghormati, dan mampu melihat kelebihan masing-masing. Tuhan dapat mempertemukan pengalaman setiap orang berlainan untuk saling meneguhkan dan saling memperkaya pengalaman rohani. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji dan sembah hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Segala kemuliaan hanya bagimu semata. Terima kasih. Engkau sudah memakai setiap kami sebagai alat untuk menjadi saksi. Dan Engkau tidak pernah memandang setiap orang. Di hadapanmu semua adalah sama. Karenanya Tuhan, kami serahkan seluruh tugas kerja dan karya kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk kami saling memperlengkapi, saling mendukung, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan. Sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi dan yang kami kasihi. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Amin.